mau turun. Saya sudah membayangkan hal-hal yang begitu indah, dan tentunya harus ditulis di sini dan akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ali Syaihuddin dan saya terserah baca alumni SAM 2021 waktu itu masih COVID, tapi wisuda tetap dilanjut. Tapi panggilan saya terus terang dari Ustaz Abu dikasih Ali Syekh saja. Ali Syekh. Jadi Ali Syaihuddin dipanggil Ali Syekh saja. Jadi unik memang sama namanya seperti itu. Jadi panggilan saya adalah Ali Syekh. Terus terang waktu itu saya pada waktu dikasih materi oleh Ustaz Abu, seorang terapis harus bisa membawa warna sendiri, harus yang beda. Artinya saya kibarkan bendera saya bahwasanya saya lebih ke dunia bekam dan madu. Situ alhamdulillah sudah berjalan dan sudah insya Allah madunya berhasil, bekamnya juga saya rasa berhasil dari saya. Dan ini tentunya minta waktu. Saya akan membacakan, ternyata dipandu oleh Mr. Ben tadi, suruh nulis sebanyak mungkin. Alhamdulillah ini sudah 19 poin saya tulis. Kakek Yobe Gusti Allah itu udah oni ya stajib laku, wes ngono tok. Jauh sing akeh tak turuti. Ojo jauh cinta loro. 1000 keinginan itu apalagi. Insyaallah. Bahkan Mr. Bambang tadi sebelah saya akeh kok bingung aku. Insyaallah. Jadi di sini insyaallah sebagian yang singkat waktu saya tulis. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan anak saya 4, perempuan 2, laki-laki 2. Ini saya sudah 3 yang mondok dari lulus TK. Yang pertama sudah lulus SD. Nah, ini tahun ini sudah masuk ke tingkat SMP, lulus. Nah, tinggal 1 yang di rumah 2 tahun belum mondok. Jadi 3 mondok semua. Saya berharapnya punya keinginan mempunyai anak keturunan yang soleh solihah, melanjutkan perjuangan hidup saya untuk sujud pada Allah. Amin. Tentunya dengan perjuangan saya pondokkan menjadi seorang tahfidzul Quran. Amin. Dan seorang menjadi mufassir ahli hadis. Saya tidak berharap anak saya menjadi kaya. Amin. Atau menjadi insinyur dan lain-lain. Yang penting soleh atau solihah. Amin. Agama yang nomor 1. Masalah itu insya Allah akan mengikuti. Amin. Yang pertama. Yang kedua, terus terang saya dengan istri mempunyai impian mendirikan panti asuhan buat yatim dan piatu. Terus terang sebelum dengan sebutkan tadi sudah saya tuliskan, ini poin kedua. Karena kalau menjadi, mohon maaf, kiai kok saya ini terlalu tinggi, nggak layak kok ya mondok aja kok. Sebegitu. Jadi kalau menjadi pengasuh panti asuhan, insya Allah siap saya. Istri juga siap. Tentunya panti asuhan yang layak serta gratis. Jangan sampai anak yatim atau piatu terlantar. Itu karena konsepnya bagi Rasulullah, siapa yang menyayangi anak yatim ya biarkan nama itu. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, mengajak istri dan keluarga atau anak-anak umroh setiap tahun. Jadi ada amalan, kata teman saya yang bahkan setiap 3 bulan sekali ke Mekah Madinah itu disuruh berdoa, ya Allah berikanlah saya jalan untuk pergi ke Madinah dan Mekah setiap tahun. Nah, seperti itu. Walaupun saya belum pernah ke sana, tapi ternyata ada anjuran doa seperti itu. Berarti saya insya Allah nanti akan ke sana. Begitu semuanya jenengan. Sika amin ya Kak. Yang ketiga, yang keempat, merdeka dari urusan duniawi. Dalam arti duniawinya yang mengejar saya. Jadi kita nggak usah susah atau capek-capek untuk mencari pekerjaan atau
uang dan lain-lain. Jadi duitnya aja yang datang. Jadi kita yang didatangi orang, contoh selama ini ya tentu saja dari bekam keliling dipanggil sana sini. Ternyata kalau lama-lama ya memang capek di jalan, kasihan juga diri kita sendiri. Nah, ternyata kemarin saya itu berdoa, ya Allah, orang-orang yang pernah datang, yang belum pernah datang ke rumah saya, tapi saya hampir setahun mendatangi, tolong datangkan mereka. Alhamdulillah 2 hari yang lalu orang yang datang, bahkan membeli madu saya yang harganya tertinggi waktu itu 300 per kilo dibeli. Itu saya ucapanmu kok koyo mulai mustajab begini. Padahal saya hanya diajak Pak Bambang, ayo teko, iki ilmu enak sampai reunian. Nah, ternyata saya lihat profil Serbank ini tentunya jajar dengan Ustadz Abu ini, wah saya juga kangen juga di SAE, luar biasa. Yang kelima, mertua duduk manis, tidak usah capek-capek ke pasar. Karena mertua saya ini sudah lanjut usia dan masih ada dua-duanya. Itu saya kasihan kalau melihat kan jual saya. Ya Allah, saya ingin membahagiakan, kan gimana sebenarnya apa? Mertua itu kan seperti orang tua ya. Ya orang tua kita yang dari istri. Saya nggak mau orang tua saya itu kayak gini terus pagi-pagi sebelum subuh sudah sibuk mau tidur, sibuk mau memilih berambak atau apa sayuran. Tapi apa sebenarnya? Saya hanya duduk nangis. Orang yang tinggal nunggu panggilan atau orang mau datang ya, seperti itu. Yang keenam, mengajak istri atau istri tidak usah lelah atau capek-capek bekerja, baik itu bersih rumah atau bantu kerja perekonomian. Istri selama ini kan itu bantu kerja menjadi ya pendamping sosial di dinas sosial seperti itu. PKH Bapak, pasti guru-guru pasti paham. Itu kan kasihan kalau di lapangan capek. Saya pinginnya membahagiakan istri. Ya Allah, itu kan seneng nih dibahagiakan tujuan sama jurnalis. Ya Allah, kasihan apalagi bersih masak itu kan menyiapkan ya, seperti itu. Yang ketujuh, bermanfaat untuk manusia semua saja. Tentu saya ingin menjadi orang yang bermanfaat, meskipun jujur aja terapi panggilan saya nggak mau narik. Tapi terkadang ada memang yang ngasih di bawah standar 25.000. Tak terima, ya Allah, saya curhat di Gus Bambang di WA. Pengurus saya kerdes. Saya sabar, nanti akan diganti sama Allah. Ya bismillah. Tapi curhatnya di teman sendiri, tidak di medsos. Nah, jadi seperti itu. Bahkan ada yang masih lebih di luar kita memang luar biasa. 8. Menyantuni fakir miskin, yatim piatu, atau apa ya, memberikan kesejahteraan. Berarti ini saya harus banyak duit juga. Tapi langsung saya ambil poin di situ. Kalau bisa menyantuni tentunya saya sudah sejahtera. 9. Mengumrohkan atau mengajak orang-orang terdekat. Jadi yang di circle saya atau siapapun yang kenal saya, umroh, seperti itu. Kalau sejahtera kan insya Allah begitu. Bingung, boleh apa minta rujuk aku bingung. Ayo umroh. Jadi ya nggak apa ya, nggak ada rasa harus kamu ikut ke saya apa, kalau saya dikejar duit gendeng itu teko dewe gitu loh. Bangsa ayah saya dulu seperti itu. Nah, nek dungo duit gendeng moro kok sekolahnya cek tadi. Terus terang ayah saya itu kiai kampung, kiai di suatu kampung yang bisa membangun modal usaha bisnis nggak ada, tapi kita disuruh sholawatan sama wiritan itu tadi. Akhirnya ya iya, gue gendeng setelah sholawatan, sholawatan rumah dan lain-lain itu. Ternyata sekarang sekolahnya sudah berdiri dan kita anak-anaknya almarhum yang menikmati. Insya Allah. Kaya ilmu, kaya harta untuk menjaga atau memperjuangkan agama Allah. Ya, seperti itu. Nomor 12,
membuat layanan kesehatan gratis buat semua manusia. Insya Allah itu ada di benak saya. Tapi ya apa caranya? Karena ini mimpi harus ditulis-tulis seperti itu. Ya tak ngurus tak tulis saya. Guyon silahkan ditertawakan tadi katanya Mr. Frank sama Cak Ahmad ya. Ya. Biarkan kita. Jadi saya gila betul ini, saya gila. Saya tulis betul. Nomor 13, pergi Mekah Madinah sewaktu-waktu. Jadi ya setiap saat. Kalau ya kapan pingin kalau langsung. Loh, kemarin kan ketemu di warung, kok sekarang udah di sono depan Masjid Nabawi. Sekarang udah di Ka'bah, video call. Itu terutama tentunya teman-teman yang seperti ini, termasuk review dari jaringan tadi, tiba-tiba datang ke Thailand tadi ya. Malaysia benar tadi ya, Malaysia. Luar biasa, seperti itu. Nah, kemungkinan kalau saya sudah center seperti ini, tak cari ini teman-teman tadi. Walaupun ada yang walaupun ada yang belum ngerti atau belum kenal, wis tak urus aku. Pak Adit tadi ya. Halo, dari Malang. Halo. Paling tak cak di sini sampai Pak Bambang. Iya, tak cak apa kok? Iya Pak, disuruh-suruh. Nah itu salah satu trainer saya juga, guru saya di PBI. Nah, seperti itu. 14, meringankan orang lain untuk melakukan apa yang dicapainya. Jadi jangan sampai kita membebankan atau memberikan orang lain. Kemudian merdeka dari urusan duniawi tentang hobi. Jadi jujur saya ada hobi di olahraga, ngetrain biasanya saya. Untuk satu memang untuk olahraga dan dua sebenarnya untuk grounding saja. Jadi sebagai terapis kita pergi ke hutan untuk grounding ambil oksigen karena kita menemui berbagai macam penyakit atau orang-orang yang bermasalah itu kan kadang kita sendiri kalau nggak fisiknya kuat nggak sehat besok nggak dewe. Justru setelah ada beberapa teman saya itu yang di Agung Resort pagi berangkat ke Jawa Tengah pulang sehat bawa makanan banyak. Tapi ternyata ditanya itu kok bawa oleh banyak. Ya tiga tamu. Ternyata jam 10 malam dia meninggal dalam keadaan sehat. Bayangkan, saya tidak mau seperti itu nanti kan membuat orang kaget. Kemudian 15, mempunyai usaha di setiap kabupaten di Indonesia. Jadi usaha saya itu pinginnya di setiap kabupaten punya, tapi yang nunggu nanti pribumi sana. Contoh kalau di Mojokerto yang nunggu ya siapa orang Mojokerto. Di Pasuruan yang nunggu ya orang Pasuruan, tapi tetap dia di bawah manajemen saya atau kawasan-kawasan saya. Jadi ya kayak seakan-akan tuh nang dendi guys kayak tadi, jadi kan punya yang namanya SIM ke dunia, tapi kok saya belum punya pikiran yang ke sana ini. Saya lingkup Indonesia aja. Ya, kemudian 16, membangun 1000 masjid atau musola di seluruh atau pondok dan panti asuhan di seluruh Indonesia. Jadi minimal saya itu punya jejak atau bangunan yang saya jariahkan. Jadi wis iki tak wakofno jariah. Saya tadi itu jadi orang sejahtera, bukan orang di bawah sejahtera. Jadi kalau sudah gendeng teko itu ya unggul. Jadi saya bangun, ada orang musola bantuan, ya wis bangun kabeh. Tetap itu musola atas nama kamu, tapi kan kalau kita yang jariah insya Allah tetap pahalanya mengalir. Kemudian yang 17 ini agak ekstrim, wafat dalam keadaan husnul khotimah dan diangkat randa saya sama anak saya, serta ketika dilihat lahat anak saya yang akan angkat mu'adzan. Kemudian didoakan sama anak saya, karena yang pertama tadi adalah saya ingin anak saya menjadi anak yang soleh-solehah. Ketika saya meninggal, anak saya sendiri yang mengatakan saya seperti itu. Mohon maaf ya, ini agak ekstrim ya. Saya siap kesana. Kemudian yang 18, ingin dikenang
masyarakat dengan kebaikannya, kedermawanannya, bukan karena kesombongan atau riaknya, tapi niat lillahi ta'alanya tadi untuk mensejahterakan atau membahagiakan orang-orang yang ada di kalangan masyarakat. Yang 19 ini kembali lagi ke awal. Duduk manis, uang datang sendiri. Nggak tahu itu uang rekening nyasar atau bagaimana itu. Wallahu a'lam. Itu gila ya, gila. Tentu gila. Aneh-aneh idealis saya, kira